بنعبر لمنطقة الخطر. اكتبوا شباب. الدواعي بالوضع السابق تقدر ترجع له سيد. Hai semuanya, balik lagi di channel Movie Spot. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Mosul. Film ini bercerita tentang satu-satunya pasukan khusus muslim yang sampai saat ini terus memburu ISIS untuk keluar dari kotanya. Di awal film kita akan dibawa ke negara Irak, tepatnya di kota Mosul. Terlihat banyak bangunan yang sudah hancur lebur akibat perang antara ISIS dengan tentara pemerintah. Saat itu, ISIS sedang gencar-gencarnya setelah masa pendudukan mereka yang diisi dengan teror pemberkasan serta pembantaian tanpa anti kepada warga sipil, serta pemerintah satu-satunya pasukan yang sampai saat ini terus memburu kelompok ISIS adalah pasukan yang disebut dengan Tim Squad. Tim ini yaitu terdiri dari pasukan khusus kepolisian Irak. Diberitahu kalau ini juga satu-satunya musuh ISIS yang apabila tertangkap oleh kelompok ISIS, maka tidak ada pengampunan sedikit pun. Kemudian adegan memperlihatkan 3 orang polisi lokal yang saat ini sedang terdesak oleh kelompok ISIS. Hal itu disebabkan karena ketiga polisi tersebut baru saja menawan 2 orang anggota ISIS. Setelah peperangan yang cukup lama, akhirnya ketiga polisi itu sudah mulai kehabisan amunisi, sehingga dapat dipastikan mereka akan segera dibantai. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lain dan anehnya tembakan tersebut tidak mengarah kepada mereka. Satu polisi muda bernama Kawa mencoba mengecek rekan polisinya yang kebetulan itu adalah pamannya sendiri. Sayangnya si paman sudah tewas akibat tertembak dari perangan. Kini yang tersisa hanya Kau dan satu temannya yang bernama Jamal. Ini orangnya setelah suara tembakan mereda, Kawa mencoba melihat situasi yang ternyata mereka baru saja diselamatkan oleh pasukan Tim Squad. Kawa dan Jamal cukup terkejut dengan hadirnya pasukan Tim Squad karena menurut kabar yang beredar, semua pasukan Tim Squad sudah dibantai ISIS saat sedang menjalankan misi. Akan tetapi, kenyataannya sebagai Tim Squad masih hidup dan sekarang dipimpin oleh seorang mayor yang bernama Jasim. Di sini, Mayor Jasim bertanya kenapa ada polisi lokal yang berperang di wilayah ini. Jamal pun menjawab kalau mereka baru saja menangkap 2 anggota ISIS yang ketahuan telah menjual barang haram. Namun saat 2 orang itu akan dibawa, mereka langsung diserang ISIS. Kemudian mayor yang bertanya kepada Kawa berapakah umurnya dan sudah berapa lama ia menjadi seorang polisi. Kawa pun mengatakan kalau ia masih berusia 21 tahun dan menjadi polisi baru 2 bulan.
Mendengar hal itu, Mayor cukup kagum kepada Kawa karena Kawa masih minim pengalaman. Namun, ia sudah memiliki skill berperang yang baik. Lalu kemudian memperlihatkan tim Sway yang tanpa ragu langsung menghabisi dua anggota ISIS yang sebelumnya Kawa dan Jamal tangkap. Pada saat meminta identitas, Jamal dan Kawa untuk dicek di daftar nama apakah mereka berdua merupakan anggota ISIS. Hal itu disebabkan karena banyak dari anggota polisi juga yang sebenarnya bersekongkol dengan kelompok ISIS. Namun setelah diperiksa, ternyata Jamal dan Kawa tidak tertera di dalam nama daftar tersebut. Artinya mereka berdua bukan bagian dari anggota ISIS yang merupakan musuh tim Fuad. Lalu pertanyaan apakah anggota keluarga dari Kawa dan Jamal pernah ada yang dihabisi oleh ISIS? Jamal menjawab tidak ada, sementara Kawa mengatakan kalau pamannya baru saja dihabisi oleh kelompok ISIS. Mendengar hal tersebut, Mayor Jassim langsung memberikan sebuah topi sweat sebagai bentuk ajakan untuk Kawa bergabung bersama pasukan tim sweat. Sementara pertanyaan tadi ditanyakan agar Kawa mempunyai alasan untuk mau membantai kelompok ISIS. Akhirnya Kawa mau menerima tawaran tersebut, namun ia tidak mau jika jasad pamannya dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya, Mayor Chelsea memerintahkan Jamal untuk mengantarkan jasad si paman ke keluarganya. Sementara Kawa diberikan seragam karena sekarang ia bagian dari kelompok tim Sway. Pada saat itu Jamal pergi, dan pasukan tim squad mulai menyusuri setiap rumah untuk memprovisis. Di suatu kesempatan, Kawa sempat bertanya kepada anggota tim squad yang bernama Walid. Ia bertanya mengenai apa misi mereka sebenarnya. Walid tidak menjawab dan hanya mengatakan kalau Kawa tinggal ikuti saja arahan mereka. Kemudian tim squad masuk ke sebuah rumah kosong dan di sini mereka memutuskan untuk istirahat sebentar. Sebagian anggota ada yang bersantai sambil rebahan dan sebagian lagi ada yang menonton TV. Sementara itu Kawa dan satu anggota memilih bersantai sambil mendengarkan lagu Keong Racun. Pada saat terdengar sebuah mobil yang mengarah ke arah mereka, Kawa dan Mayor mobil tersebut. Ternyata mobil itu adalah mobil polisi yang sedang dikendarai oleh Jamal, yaitu rekan polisi Kawa yang sebelumnya membawa jasad si paman. Jamal yang ternyata seorang pengkhianat memberikan petunjuk kepada kelompok ISIS kalau tim squad berada di daerah ini. Kemudian datang mobil ISIS yang tiba-tiba langsung meledak. Ledakan tersebut berhasil menghabisi satu anggota tim SWAT yang bernama Ocit. Oleh karena itu, Mayor Jassim sempat menuduh Kawa adalah seorang pengkhianat.
Anggota tim SWAT yang lain segera menenangkan Mayor Jasim karena mereka percaya kalau Kawa tidak sama seperti Jamar. Setelah semuanya tenang, akhirnya Mayor Jasim percaya kepada Kawa dan ia menitipkan ponsel milik Ocit kepadanya. Mayor mengatakan kalau kau harus menjaga ponsel tersebut sampai ponsel itu diberikan kepada keluarga Oci. Kemudian pasukan tim SWAT membawa jenazah Ocit masuk ke dalam mobil. Lalu mereka mendoakan Ocit, setelah itu mereka akan kembali lagi melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang akan mereka tuju. Sebelum itu, Mayor menjelaskan kalau mereka diberi dua pilihan. Yang pertama, mereka harus melewati wilayah berbahaya. Sementara pilihan yang kedua, mereka harus melewati pos penjagaan polisi federal. Namun, dengan jalan yang memutar setelah bermusyawarah, akhirnya pasukan tim SWAT memilih jalur yang lebih aman, yaitu melewati pos penjagaan polisi federal. Di tengah perjalanan, pasukan tim SWAT mendadak berhenti setelah Mayor melihat dua bocil kakak beradik yang sedang membawa jenazah. Di sini, Mayor menawarkan tumpangan kepada kedua bocil tersebut sampai ke perbatasan. Namun, kakak dari bocil itu menolak karena sebelumnya ia sudah berjanji kepada ayahnya akan menguburkan jenazah sang ayah. Akan tetapi, kakak dari bocil itu menyuruh adiknya untuk ikut saja bersama pasukan SWAT. Pada akhirnya, saat ini ia ikut bersama pasukan SWAT, sementara kakaknya tetap akan bersama dengan jenazah ayahnya. Singkat cerita, pasukan tim SWAT bersama bocil tadi akhirnya sampai di perbatasan yang dijaga oleh para polisi federal. Di sini Mayor Jasim langsung memberikan sederet uang kepada polisi federal tersebut. Hal itu membuat Kawa keheranan kenapa tim SWAT harus membayar uang kepada polisi. Setelah itu, tim SWAT menurunkan jasad Ocit, lalu disimpan dengan para jasad korban lainnya yang juga tewas akibat peperangan melawan kelompok ISIS. Ternyata tujuan Mayor Jasim memberikan segempok uang tadi yaitu untuk menitipkan jasad Ocit agar bisa dikuburkan dengan layak oleh para polisi federal. Baik teman-teman, itulah tadi alur film yang berjudul Mosul. Sampai jumpa di video berikutnya.